maksud aku begini bang, kan banyak pertanyaan dari saudara Nasrani itu masalah dapat apa namanya, kalau di surga dapat bidadari dari muslim gitu loh. Maksudnya kirain di kitab Bang Billy itu ada penjelasan masalah penciptaan Hawa loh dari awalnya gitu. Kenapa Hawa 72 bidadari gitu. Hubungannya sama Hawa apa bang? Ya pertama diciptakannya loh. Maksudnya saya kan dapat cerita begini bang. Setelah Nabi Adam itu dapat bisa menjelaskan fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi mata, fungsi telinga gitu kan ya. Itu ada satu barang yang fungsinya nggak ada bang. Dikala dia bangun, si apa namanya ini ya, si otongnya itu kan bangun. Dia ini fungsinya buat apa gitu? Kan nggak ada fungsinya. Lama-lama itu ceritanya dari ditanyakan gitu loh. Itu ceritanya dari mana itu? Apakah dari sebuah dongeng bang, dongeng. Anggap aja dongeng. Karena kan saya dapat dari guru ngaji gitu loh, dongeng guru ngaji. Yang saya bingung tadi bang, hubungannya Hawa lalu kemudian dengan 72 bidadari apa bang? Lalu abang menjelaskan fungsi tangan, fungsi kaki, fungsi otong lah. Itu kan itu maksudnya. Kalau itu kan maksudnya orang-orang Nasrani kan tanya kan katanya kalau versi Kristen itu ruh, versi kita kan badan jasmani loh bang ya. Kan ada hadis begini. Apanya nih bang yang kalau masuk surga loh, kalau masuk surga kita kan fisik gitu loh. Kan di sana kita ada pesta, ada ya sesuai dapat kenikmatan yang banyak gitulah ya, semua kenikmatan gitu loh. Bahkan apa yang belum kita dapatkan di bumi, di sana kita bisa didapatkan gitu. Nah maksud aku kan, kirain saya lagi nyari cerita itu ada di kitab mana gitu loh. Aku sih belum tahu, belum tanya juga ke kiai besar gitu, ulama-ulama besar itu belum. Iya harusnya gini dong bang. Iya, abang mendapatkan sebuah informasi dari seseorang ataupun dari guru abang. Harusnya abang bertanya sama guru abang dong. Gak mungkin abang dapat informasi dari guru abang, tanyanya sama saya misal. Iya, makanya kan aku lagi tanya. Itu dari mana? Dari yang lain dulu gitu. Atau dari apa itu? Dari guru ngaji gitulah. Cuman dongeng. Soalnya dulu kan saya kecil, malam Jumat itu dapat dongeng gitu. Tolonglah bang, ini room untuk berdiskusi lintas agama. Janganlah membawa narasi-narasi dongeng. Tolonglah bang ya. Siap. Ya udah terima kasih mohon semuanya. Maaf ini ya bang, jika memang abang memang benar muslim, tolonglah bantu support room muslim, teman-teman muslim dengan cara untuk yang namanya abang juga apa ya? Tahulah cara-cara berdiskusi. Masa kita ngomongin dongeng di ruang diskusi kan nggak lucu bang? Ya kalau betul sih. Salah satunya buat kencing, itu udah pasti. Iya, maksudnya kan dulu kan masalahnya kan belum ketemu, terus dia tanya gitu, katanya yang Maha Kuasa itu, ini fungsinya buat apa gitu loh. Kirain di kitab lain tuh ada penjelasan begitu gitu. Itu doangan sih bang, intinya bang. Ya udahlah kalau nggak ada bang, terima kasih semuanya. Yuk buat yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tolong turunin siap, bang. Waalaikumsalam. Ya makasih banyak, maaf semuanya ya bang ya. Yuk sama-sama bang. Waduh, mati mijan lah ini. Waduh teman-teman muslim ya, tolonglah itu. Bolehlah naik ke room diskusi, tapi objektif ya sama tema ataupun sama yang sedang dibahas di atas gitu. Masa kita mau membahas dongeng di ranah lintas agama yang dimana di sini juga ada yang di luar muslim ya kan? Waduh, darah Yesus. Yang lain ayo teman-teman yang Kristen silakan yang mau berdiskusi dengan baik dan santun boleh kirimkan permintaan naik. Tolong siang-siang dongeng, mana lapar lagi saya nih. Iya, kenapa teman-teman banyak yang bilang bukan muslim ya? Aduh, iya kan maksudnya gini, kan dia dapat informasi dari entah gurunya atau siapakah, ya harusnya bertanyalah sama yang tempat Anda mendapatkan informasi tersebut bang gitu. Ditanyakannya sama yang lain, apalagi yang di luar keyakinan muslim misalnya, nggak nyambung lah gitu kan.
Untung nggak ketemu kiamat atau si profesor tuh. Makanya teman-teman kalau misalnya saudara-saudara muslim ya jangan sering masuk ke yang narasi-narasi nggak jelas lah gitu ya. Masuk aja yang room yang pasti-pasti teman-teman muslim dari teman-teman APPI ataupun APII ataupun yang lain-lain ya kan, banyak saudara-saudara kita muslim. Jangan sering masuk ke room nggak jelas. Nanti kalau nggak siap kayak begitu nanti. Kayak begini maksudnya, bukan kayak begitu. Jadi begini, bukan begitu. Bang Ton, aku izin dulu ya, udah kelar pulang sekolah anak-anak. Siap Bang Bil. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Siap Bang, selamat siang. Karena dari narsinya dia seperti hotel betul. Mana nih More? Bang Andi? Bang Hos? Pada diem semua. Gak ada lagi nih yang mau minta naik. Kalau dari narasi yang dibangun. Apa ini weh? Ustadz izin turun ada keperluan. Wah, saya bukan Ustadz Bang. Aduh. Hostnya mungkin lagi sibuk. Tuti naik, kirain Tuti siapa? Tukang tipu ternyata. Ada aja lah ini, weh. Tuti kirain siapa? Tuti, saya cari Tuti. Nggak taunya singkatan tukang tipu. Mati aja. Kalian pada kemana? Ya, yang ada tinggal yang kayak begituan tadi guys gitu. Capek lah ya, kita kan mau diskusi pakai logika ataupun pakai dalil nggak nyambung semua gitu. Host itu sejak pagi tadi Bang. Oh ya mungkin Bang Ardi mungkin mau tutup Bang. Kalau mau tutup nggak apa-apa Bang, silakan ini aja ditutup. Bang Ardi? Iya. Nih Bang Ton? Iya. Mau tutup kah? Gimana? Pokoknya yang mana mau lawan kami bukan mengajarkan bilang Pak Cuki. Yang mau lawan siapa? Yang izin bicara. Halo, izin ya bicara. Udah kita bahas, kita diskusi pakai data aja. Siapa yang mau lawan aku? Coba tangan. Yang mana mau lawan aku? Pedro. Kalau Pedro lawan aku. Oke, yang lain di mute ya. Kasih kesempatan Bang Pedro karena dari tadi mau ngomong. Silakan Bang Dion. Oke, silakan Bang Pedro. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Salve. Assalamualaikum. Oke. Bang Pedro, Kristen atau Islam kan Bang? Saya Indonesia. Agamanya Bang, agama Abang apa? Islam atau Kristen? Kristen Katolik. Oke, Kristen Katolik. Bang, kutanya dulu Bang. Apa arti zakar nih Bang? Apa arti zakar Bang? Di Yehezkiel 23:20. Sekarang saya tanya Abang dulu ya. Abang mengerti kitab Yehezkiel itu semuanya membahas tentang apa? Mengapa sampai Yehezkiel memakai kata-kata yang bersifat pornografi? Coba Anda jelaskan itu dulu. Ini kan kitabmu, kau lah yang jelaskan. Sekarang saya tanya Abang, mengapa Yehezkiel yang ada dalam kitab Alkitab suci Katolik, orang Kristen Nasrani menggunakan kata-kata yang bersifat pornografi? Kenapa? Coba Anda jelaskan. Kalau Anda tidak yang bertanya, kau yang jelaskan kenapa? Loh kok tanya pula aku, ini kan kitab sucimu.
supaya anak kecil cepat gede, supaya anak kecil bisa ngocok. Kesian sekali kalian ya. Oke, begini. Kalian yang kasihan itu kitab porno apa kitab suci? Kok omong kasihan? Oke, diam. Gak lucu kau. Ini kan kitab sucimu, ada zakar kuda, ada zakar kuda, ada payudara. Sebentar. Kau dengarkan dulu. Kau yang jelaskan kenapa ada kata-kata pornografi di sini. Coba kau jelaskan. Jangan kau tanya aku. Itu ditulis. Oke ya bang. Ya silakan. Yeskiel itu ditulis dikarenakan Tuhan ingin bangsa-bangsa yang pada zaman itu, bangsa-bangsa yang tidak menghormati Dia melakukan penyembahan berhala, itu merasa jijik dengan apa yang dia tulis. Ini nih yang tertera dalam ini nih akibat-akibat penyembahan berhala kepada Allah. Ini penyembahan berhala yang paling apa itu konkretnya itu. Apa itu? Jadi dalam masih ngomong apa sih? Gak jelas sih ngomong apa. Ngomong apa sih bang? Gak jelas Bang Pedro. Kau ngomong pun kayak anak yang gak tamat SD. Kau ngomong pun ke pak pok putus-putus jaringan internetmu kayak boleh saya tambah. Yang siapa yang mau lawan aku sih? Kembulot si Pedro ini. Begini. Baca. Yeskiel 23 itu yang Bapak sekarang ada berbicara tentang Yeskiel 23 itu membahas tentang perzinahan Oholia dan Oliba. Terus? Dari kitab yang Anda jelaskan ini, maksud dari dituliskan kitab ini untuk menjelaskan bahwa betapa kejinya bangsa-bangsa yang melakukan penyembelihan kepada Allah, supaya ketika zaman dewasa sekarang orang-orang yang ingin melakukan penyembahan berhala itu membaca kitab ini dan mereka sadar. Oke, korelasinya dengan zakar kuda apa? Jadi kitab Yeskiel ini anggap saja sebuah pencerahan. Korelasinya dengan zakar kuda apa? Anda ini menafsirkan Alkitab secara lurus. Loh, kok bisa menafsirkan? Aku tanya korelasinya penjelasanmu tadi. Anda harus memahami secara teologis. Kami itu menulis sebentar. Secara teologis, tafsirannya bukan begitu. Sebentar Bang. Secara teologis, korelasi yang kau jelaskan dengan zakar kuda apa? Apa nih? Ya bro. Bingung kan kau? Kau ngomong aja kayak anak SD. Coba nanya kau mau aku. Secara teologis, penjelasanmu tadi, korelasinya dengan zakar kuda itu apa? Mari mas saya jawab. Korelasi. Diam dulu kau Kembul. Satu-satu lah. Korelasi. Nah, kau jangan nangis di sini, jangan nangis Bang Pedro, jangan nangis. Kabur dia teman-teman, nangis dia kabur dia. Kabur dia Kang Dito, cemana Kang Dito, aduh, nangis dulu dia baru kabur, malu-maluin kau. Halo. Sengaja dia. Diturunkan aja lah itu John itu, enggak mau diskusi di sini. Boleh saya jawab? Boleh silakan. Abang, kitab Yeskiel itu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeskiel. Maksud dari kitab Yeskiel itu apa? Kitab itu mencerminkan tentang dosa-dosa dan kebejatan orang-orang pada zaman itu. Sehingga kitab itu mencerminkan apa? Larangan-larangan Allah, supaya orang-orang yang baca, ya misalnya orang-orang awam nih, manusia-manusia yang beriman itu sadar kalau pernah dulu kaum manusia itu pernah seburuk itu, sebejat itu. Sehingga kitab itu bukan ditulis untuk kita mengakui, bukan kayak gini. Ia birahi kepada kawan-kawannya, berarti dia suruh kalau katong harus birahi, kita harus birahi untuk kawan-kawan. Tidak. Kitab itu kitab tentang mencerminkan kalau manusia itu pernah seberdosa itu. Itu maksud dari kitab Yeskiel. Makanya abang, saya kan penekanan dari awal tuh kalau baca kitab suci itu usahakan mengerti dulu. Kalau kita telan kitab suci, sabar abang, dengar dulu. Kalau kita, ini saya jelaskan pakai bahasa lembut ini.
Kalau kita menelan mantah-mantah, menelan mentah-mentah bahasa kitab suci, kita akan berpikir bahwa itu tuh suruhan dari Tuhan. Padahal itu gambaran dosa-dosa manusia. Kitab itu, kitab Yehezkiel itu menuliskan tentang begitu Abang. Jadi saya mohon sabar. Jadi saya mohon. Sebentar, sudah panjang lebar kau. Oke. Siap. Ayat ini menjelaskan gambaran dosa-dosa umat terdahulu. Betul? Siap. Oke. Apa korelasinya dengan zakar kuda? Ya, izin menjawab. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal. Yang saya tanyakan apa korelasi dosa-dosa umat terdahulu dengan zakar kuda? Apa korelasinya? Itu yang kutanya. Korelasinya apa? Berarti itu menggambarkan bahwa dulu umat manusia pada zaman itu, bangsa Israel pada zaman itu, kebiadabannya, kebejatannya itu digambarkan dengan zakar kuda atau kontol kuda. Abang mengerti kan tidak? Oh, berarti. Jadi kau dengar dulu, kau dengar. Jadi kau dengar dulu Abang. Kan saya kesempatan tuh. Jadi kitab itu tuh ditulis bukan untuk mengikuti setiap ayatnya, tapi menggambarkan, dalam tanda kutip menggambarkan setiap dosa yang pernah manusia lakukan pada zaman itu. Nabi Yehezkiel itu berusaha menceritakan bahwa manusia pada zaman itu tuh pernah sekeji itu, sesadis itu, setidaktahuan aturan itu. Sehingga kitab itu ditulis untuk menyadarkan orang-orang yang seperti kita nih. Makanya kan saya bilang dari awal, kalau mau baca kitab suci, jangan telan mentah-mentah. Karena kita akan bisa, kayak misalnya gini Abang, contoh, saya kasih contoh nih. Kayak kitab suci suruh ini, kitab suci, dalam kitab suci tulis, manusia ini dia begini. Bukan berarti kita harus seperti manusia yang tertulis dalam kitab suci. Tapi ambil sebagai pelajaran bahwa manusia tidak boleh seperti apa yang dikisahkan di kitab suci. Jadi itu gini, gambaran tentang dosa-dosa kita Bang. Sudah siap, lanjut Abang. Iya, sudah belum? Bang Kembul, sorry. Halo. Satu-satu lah. Kenapa kalian tantrum semua? Satu-satu. Belum selesai Kembul. Kenapa kalian sering nyerobot? Kenapa? Takut ketahuan kalian. Aku tanggapi dulu si Kembul. Penjelasanmu tadi itu adalah gambaran tentang dosa-dosa Yehezkiel. Itu kau dapat dari mana penjelasan itu? Abang, itu bukan gambaran tentang dosa-dosa. Yehezkiel itu seorang nabi. Dia menggambarkan, dia menceritakan keadaan pada zaman itu. Saya kasih contoh. Sebentar. Sabar, Kau tahu dari mana Yehezkiel menggambarkan tentang dosa orang di zaman itu? Kau tahu dari mana itu? Baca dari ayat 1 Abang. Karena ada perikopnya juga. Susah Abang. Kita susah jelaskan. Sebentar. Mereka akan ambil satu-satu. Aduh. Kenapa kalian kejang-kejang semua kalian naik? Satu-satu loh. Enggak, tadi kan Abang tanya, kenapa bisa tahu? Ya baca perikopnya lah. Dari awal. Baca perikopnya ya. Oke, aku baca perikopnya. Abang tahu perikop kah tidak? Jangan Abang tidak tahu lagi. Banyak kali gaya kau. Itu bukan berarti Abang ambil dari. Itu bukan berarti Abang ambil dari ayat 18 sampai 19. Abang harus ambil dari ayat 1 Abang. Kemana sih kalian ini ngomong pun rebutan. Jangan rebutan lah ngomongnya. Santai ya Bang. Oke. Apa perikop Yehezkiel 23 itu? Kenapa? Judul perikopnya apa? Tampilkan di situ Abang. Tadi kau nantang perikop, ku tanya kau judul perikop, kau nggak tahu, cuman ya kau? Pemahaman orang kita itu diajarkan untuk apa? Untuk membaca kitab itu mengerti. Kita tuh tidak disuruh untuk menghafal. Tadi kau minta aku, karena tugasnya untuk Korea dulu. Aku udah bahas menghafal. Tugasnya menghafal itu orang-orang pemuka agama, kembali ke perikop. Sekarang itu tugasnya menghafal. Kalau kita sebagai orang awam, tugasnya kita itu tanya tentang menghafal. Aku tanya kau, perikopnya apa judulnya? Kau tadi yang suruh aku perikop. Izin Bang, izin boleh. Satu-satu lah. Ini si caleg pun datang-datang nyerobot aja kau. Kau hormati tuh temanmu itu lagi bicara. Enggak, aku nyambung dengan pertanyaan Abang sebenarnya. Kau diam dulu kau, nanti giliranmu. Aku bikin mencret kau di sini. Karena kau ini bodoh sekali Bang. Data itu tipe-tipe. Itu kata-kata kasih teman-teman. Kata-kata kasih. Bodoh, udah tahu ini buku porno. Masalahnya kau kasih itu kata-kata kasih. Oh yang bodoh. Ini buku porno kau bilang kitab suci. Suci dari mana isinya tai? Itu kan isinya bodoh kan? Bodoh kan?
Jangan kata-kata porno abang. Dia kan dibilang porno kan bahasa yang berpendidikan. Turun aja lah kau bikin malu Kristen aja kau Bicaralah Cale. selayak orang berpendidikan. Kau turun aja lah kau Cale. Gak guna kau di sini. Nah silakan Kembul. Apa judul perikopnya? Udah dijawab sama teman saya ya. Sekarang saya tunjukkan ya. Kan datang lagi si Rames. Ya Allah, ini host kenapa? Ini orang-orang Kristen ini kayak begini semua. Saya Andrio, Kang Dio. Aku nak ngomong sama kau Rames satu-satu lah. Kau ini kurang ajar juga kaunya. Baru tadi si Cale begitu, kau juga begitu. Nanti datang lagi satu. Begitu terus. Satu paketnya kalian nih. Satu paket nggak ada adab semua kalian ini. Cemananya kalian? Katanya nggak makasih. Bilang orang bodoh, tolol segala macam. Saya barang cepat-cepat di depan dulu. Nah, kau bilang tadi minta perikop. Sekarang aku tanya kau. Kau bilang tadi, kau dia tahu perikop atau tidak? Sekarang aku tanya kau, judul perikop Yehezkiel itu apa? Saya ambil barang dulu abang, nanti saya balik. Cepat-cepat saja. Larilah kau. Larilah kau. Ayo. Maki-maki. Di kitabmu itu ada zakar kuda. Ada ajaran untuk baku cuki. Ada tai, macam-macam itu di Bible. Kenapa begitu? Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya ya. Sekarang Kang Dito. Kang Dio, saya minta Kang Dio menjelaskan kepada saya. Bingung mereka ini. Sudah. Saling potong-memotong ya kan Kang Dito. Mereka saling potong-memotong. Saya minta ini ya, host tolong besarkan saya, host. Bisa tolong besarkan saya? Oke, saya besarkan. Saya besarkan. Udah saya besarkan. Si Rames lu bikin mencret ini dia. Masih udah. Assalamualaikum. Mana dia? Kabur dia. Ya, halo. Bang Jai. Ya, Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Jai dari Brunei. Ya, abangku, Bang. Ya, salam kenal. Selamat bergabung. Selamat kenal dari Brunei. Saya mengikuti dari tadi, Bah. Ya. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau disampaikan silakan. Saya cuma beri saran sedikit lah, sebab dari tadi saya mengikuti. Tapi kenapa tajuknya itu kan Bible. Ternyata kalau kita kalau dulu semasa saya lagi sekolah-sekolah, kalau diikut ciri-ciri buku porno itu melambangkan banyak ayat-ayat yang rosak, Bah. Ciri-ciri kalau kita lihat Bang Jai, banyak cerita-cerita lucah, Bang. Abang tahu kan? Aku orang sahabat aku, Bang. Orang sahabat aku. Bercakap macam mana sama lah kita. Itulah ciri-ciri buku porno, melihatkan ayat-ayatnya bahasa-bahasa lucah. Ini nggak ada kalau nggak ada ayat-ayat lucah, itu bukan dikategorikan buku porno. Nggak ada. Ya. Itu ceritanya sang kencil dengan buaya. Betul. Itu tuh selalunya. Kan kita pernah sekolah. Kita pernah sekolah dulu kan. Kalau kita lihat buku-buku porno itu dia melambangkan itu. Tapi kenapa Bible-nya itu banyak ayat-ayat yang melambangkan ciri-ciri porno? Ada tadi abang yang bilang bagi tahu tadi itu coba gunakan ayat-ayat yang sempurna gitu. Gunakan ayat yang sempurna sebab itu kan Bible, kitab suci mereka kan. Bila kitab suci itu jangan gunakan ayat-ayat yang lucah gitu. Sebab Bible tuh mereka macam kita kan umat Islam. Paci, itu artinya itu bukan kitab suci, begitu Paci. Itu. Ini setiap perenggannya ada sundal. Setiap perenggannya ada ini. Setiap perenggan
Kenapa gitu? Bang Jai, bukan Sundal lagi, bah. Itu. Ini Bang tengok bah ini. Bang tengok bah ini sampai Zakar bah ini dibilangnya Zakar kuda bah ini. Ah, cemana ini? Itu. Kenapa dalam Bible harus ada pelir? Nah, ada pelir. Ini pun ada. Mantap, Paci, mantap. Itu. Nanti Paci Jai kita orang pun nomor rekening sama Paci ya. Sepatutnya ndak ada ayat-ayat gitu. Carilah ayat yang paling sempurna gitu. Itu yang mau kita cakap di sini, Bang. Sudah aku cakap sama dua orang nih. Di Biblemu itu ada perkataan atau kata-kata diperenggan ayat-ayat Bibelnya itu ada bah yang kata-kata lucu begitu. Tapi orang ini bebal Bang, Berarti kalau dapat jangan di bold lagi. Kan ada di istilahnya di capital letter, di caps gitu. Jangan. Iya, paham Paci, di capture, di caps lagi. Jadi sekarang kalau Bible itu umur di bawah 18. Dekat Amerika Serikat tuh Paci, tak boleh baca Bible nih, tak boleh disebarluaskan. Sebab anak-anak kecil umur 15, 16, 17 tak boleh baca. Kalau baca bisa ngocok. Sekarang nih, Bang. Berarti sekarang nih Bible tuh harus disimpan XX18 gitu. Ya, betul Paci, betul. Abang, boleh saya lanjut? Kan sekarang kita kalau Quran tuh dari orang umur berapa, orang balik pun bisa belajar kan. Tapi Bible kalau kayak diskusi kayak begini 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ndak disuruh untuk belajar. Bang Kembul biarkan selesai dulu, nanti habis selesai Bang Jai, Paci Jai baru Bang Kembul masuk. Ya sabar saudara. Cuman menyampaikan bahwa di Amerika Serikat itu nggak boleh disebarluaskan Bible itu karena takutnya dibaca sama anak-anak kecil, nanti ngocok. Gini sama Allah. Oke Paci, sekejap. Macam tu je ya. Kita nak lanjut diskusi. Nanti Paci ini tonton dekat bawah. Nanti saya bagi, nanti kalau nak bagi duit raya nanti message. Ya, oke. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Just kidding, Paci. Oke. Paci ya. Assalamualaikum. Lanjut. Boleh. Nah, bentar, Bang Fandi, bentar. Aku setting dulu nih logatku ke Ambon dulu bentar. Siap. Ayo Kembul. Boleh saya lanjut? Apa judulnya? Musik mana ini? Saya pemusik itu matikan dulu, Jo. Saya pemusik matikan dulu. Kembul kok pemusik. Coba kau jawab saya dulu. Apa itu? Lanjut. Judul perikopnya apa? Kenapa? Rusma ini Muslim, Kang Dito. Yang naikkan Rusma ini siapa? Rusma ini Muslim. Coba lihat yang Kristen yang dibawa. Lanjut. Kau bilang tadi harus lihat perikop. Aku tanya kau perikopnya apa? Tampilkan tuh. Kau harap saya hafal semua. Saya ini kaum awam. Kau tadi orang awam yang diharuskan untuk menghafal itu. Kalau kau biar saya bantu. Boleh. Perikopnya itu tertulis di situ kakak beradik Ohola dan Ohaliba. Itu dia. Oke. Aku enggak, Bang Fandi izin ya, aku enggak biasa kalau diskusi sama cewek. Lanjut. Aku takutnya cewek nih begini teman-teman, kalau diskusi sama cewek-cewek oten ya, aku takutnya nanti dia DM aku minta nomor WA, itu yang aku takutkan. Anjay, abang ganteng. Jangan. Yang cowok aja lah, Bang Kembul aja ya, Bang Kembul. Oke. Halo, siang semuanya. Yang ya, bukan aku enggak enak tinggal. Silakan Kang Dito aja. Sama Bang Kembul. Oh ya, silakan sama Bang Kembul dulu, nanti Kang Dito sama Bang Butar sama saya sama yang ini yang cewek ya. Jangan yang ambil ya. Ya, Bang Fandi aja sama ceweknya, oke. Oke,
Judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Oke, judul perikopnya. Pertanyaan saya, apa korelasi antara judul perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba dengan zakar kuda? Silakan Bang Kembul. Oke, kayak tadi saya bilang bro, saya akui secara umum kami ini kaum awam, bukan kami, saya ini kaum awam. Saya mau join live di sini tuh berusaha untuk apa, memberi pemahaman bagaimana cara menafsirkan tuh. Tapi untuk hafalan saya akui hafalan saya itu belum terlalu pintar, sehingga saya mencoba menjelaskan maksud. Saya tanya korelasi, bukan hafalan. Aduh, kau nggak dengar kah? Abang kasih kesempatan saya bicara dulu. Kau tidak nyambung dengan saya punya pertanyaan. Kasih kesempatan dulu, saya antar dulu tuh. Masa saya kesempatan. Kau punya jawaban tuh tidak nyambung saya punya dengan saya punya pertanyaan. Punya pertanyaan itu mengenai hubungan. Iya, Bang Kristo sabar dulu ya, kasih Bang Kembul dulu selesaikan. Habis itu gantian dengan teman-teman Kristen yang lain. Ganti-gantian gitu. Kristo, nanti saya setel saya punya logat ini pakai logat orang Batak ini lama-lama. Nah, coba lah. Masih di Ambon saya ini, masih di Ambon saya. Jangan kau kaca dulu saya. Ambon mana, Bang? Sudah lanjut. Saya punya logat masih setel Ambon toh. Gimana sih? Sudah. Ya, sudah. Ini penjelasan terakhir nih, penjelasan terakhir dari saya. Oke. Kitab PSK yang Anda bilang kitab porno itu penjelasan apa? Itu diambil dari kisah adat. Di zaman itu ada kisah adik kakak. Kisah adik kakak itu diambil untuk mencerminkan sikap orang-orang Israel pada zaman itu, sikap manusia pada zaman itu, di mana etika itu belum ada. Mereka orang bilang kayak bagaimana? Dosa di mana-mana, perbuatan jahat, berzina dan lain-lain. Itu diambil contoh di dalam Alkitab sebagai peringatan untuk umat. Aku tidak tanya itu Kembul, yang kutanyakan ini judul perikopnya kakak beradik Ohola dan Oholiba ini apa korelasinya dengan zakar kuda? Itu yang kutanyakan. Karena zakar kuda itu mengerti tidak korelasi itu apa? Ya Allah, itu kan dua kitab yang berbeda, host. Itu penulisnya berbeda, jangan disamain. Bila hancur sekali zaman yang berbeda-beda. Apalah kau nih butar? Diam dulu kau butar-butar. Lama-lama satu yang kau tanya Yeskel, satu yang kau tanya Amsal. Itu penulisnya berbeda. Oh diam dulu kau. Loh, gimana sih? Dari tadi apa kau? Kau naik kau langsung potong-potong apa kau? Enggak, saya kan Kristen, wajib meluruskan. Anda kan bertanya. Oke, coba kau luruskan. Sebentar. Kakak beradik Ohola dan Oholiba apa korelasinya dengan zakar kuda? Enggak. Yang tadi itu pertanyaan nggak nyambung. Yeskiel itu dengan Amsal itu beda, penulisnya aja beda. Jadi gini, sebelum kita bahas ke situ, host, yang perlu teman-teman Islam pahami di sini adalah, ya, lo gimana sih? Ini mau diskusi atau mau gimana? Kau lawan aku nanti udah dibilangnya sama host, tapi peka kali lah kau punya kuping tuh. Diam dulu kau. Nanti kau lawan aku. Lo gini ya, agama rahmatil alamin ya, gini ya. Gini ya. Teman-teman sebentar. Kau dengarkan aku. Inilah ciri-ciri orang-orang Kristen kalau naik nggak nyambung. Saya tanya tadi. Itu, kau diam dulu. Dengar. Zakar kuda. Dengar dulu lah. Makanya aku kejang-kejang kau yang nggak nyambung. Butar-butar. Kau yang nggak nyambung. Kami bahas zakar kuda. Minimal bertanya pintar. Diam dulu kau. Abang saya izin turun nih, susah saya capek jelaskan. Diam dulu kau Butar. Nanti kau sama Bang gitu. Saya tadi tanya tentang zakar kuda. Abang saya izin turun nih, saudara-saudara Kristen. Sabar dulu. Ya, turun aja kalau mau turun. Saya tanya tentang zakar kuda. Si Kembul larinya harus lihat perikop. Saya tanya perikopnya apa, dia nggak bisa jawab. Saya bukakan perikopnya. Perikopnya adalah, nih perikopnya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Saya tanya, judul perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba ini apa korelasinya dengan zakar kuda? Kau datang kau bilang, itu beda penulisnya. Ini judul perikop Yeskel. Bongak. Makanya kau kalau naik kau nyimak dulu, jangan kau langsung potong. Ngomong aja kau nggak punya ilmu, sok-sokan kau pula di sini motong-motong. Kau bilang pula ini beda penulisnya. Ini perikopnya. Yang saya tanyakan tuh Yeskel. Nih, zakar kuda Yeskel. Ini judul perikopnya. Kau bilang pula itu beda penulis. Cemananya kau? Makanya kau naik, kau cek dulu. Udah, host, apa yang mau kau tanyakan, host? Yang mau kau tanyakan apa, host? Naik kau motong-motong, kau yang ngomong aja belepotan kau. Ya, apa yang mau kau tanyain?
Kau sama Kang Dito aja, aku nggak mau monopoli diskusi di sini. Rekomencet lagi kau sama aku nanti. Ajar aja sekalian lagi. Oke. Sekarang aku tanya kau, Bang Buta. Udah bisa bicara belum? Kakak beradik Ohola dan Oholiba ini apa korelasinya dengan zakar kuda? Oke, host. Jadi yang perlu dipahami, host, penulisan kitab Perjanjian Lama ini dituliskan itu bukan kayak ujuk-ujuk datang dari langit, enggak, host. Itu dituliskan pada masa nabi-nabi itu. Contoh pada Nabi Yeskiel. Enggak nyambung kan? Ya sabar, host. Kan dijelaskan dulu. Apa korelasi zakar kuda? Iya, aku paham pertanyaanmu, aku paham. Korelasi zakar kuda sama adik kakak beradik Ohola dan Oholiba itu benar. Jadi Alkitab ini bukan ujuk-ujuk datang dari langit langsung jadi. Itu yang perlu Anda pahamin. Jadi tentang penulisan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama itu berdasarkan kisah dan pada masa penulis pada nabi itu. Contoh tadi yang Anda tanyakan netizen di bawah kalian simpulkan lah ya, ini orang nyambung apa enggak ini kebanyakan. Iya, kan aja. Masalah nyambung nggak nyambung itu kan urusan kalian. Kau enggak nyambung masalahnya. Pertanyaanku, apa korelasi antara judul perikop jadi kenapa dituliskan dari kebanyakan para nabi itu menuliskan kisah itu berdasarkan ilham, berdasarkan penglihatan. Jadi bukan hanya serta-merta dituliskan. Jadi ketika dia menggunakan kata zakar kuda itu bicara tentang sifat binatang yang liar. Artinya disimpulkan pada masa itu manusia itu sifatnya liar. Korelasinya dengan judul perikop apa? Iya, pada masa itu kan tentang daerah, itu kan itu kan yang bacakan dari ayat pertama. Itu kan tentang bicara tentang orang di daerah itu. Kakak beradik dibilang daerah, teman-teman. Ya Allah, ya bener-bener bunga. Anda congkak kau ya. Bisa secara literal. Anda memahami Alkitab itu ditulis secara kiasan, dimaknai. Itu penulis-penulisnya seperti itu. Kayak contoh kitab Mazmur, itu tentang pujian. Bukan kayak seperti apa ya? Jangan kau gemetar kau. Kalian di sini yang nggak paham kalau kitab-kitab itu ditulis. Tanya bukan daerah. Kau apa? Kau ngomong apa kau? Coba baca dari yang lagi di jalan. Itu sih. Kok ngomong daerah kau? Aku tanya ini korelasi kakak beradik Ohola dan Oholiba ini dengan zakar kuda itu apa? Kau jawabnya itu daerah. Entah apa kau ngomong apa kau? Nggak nyambung kau. Tadi kau datang sok-sokan kau motong-motong aku. Sekarang giliranmu ditanya, mencret kau. Muntaber kau di sini ku bikin. Itu kan tentang Samaria dan Yerusalem, host. Bacalah benar. Tadi perikop, sekarang kau lari ke Samaria. Siapa yang bahas perikop? Kan kau tanya tentang Hola itu tentang daerah Samaria, yang satunya lagi tentang Yerusalem. Dengarkan. Kau paham nggak? Makanya aku bilang itu daerah. Sebentar, tadi kau bilang ke aku kan, apa yang kau mau tanyakan? Yang ku tanyakan, apa korelasi antara judul perikop kakak beradik Oholiba dengan zakar kuda? Apa korelasinya? Kan kau tadi tanya aku, apa yang kau mau tanyakan? Ini yang ku tanyakan, apa korelasi antara dengan kakak beradik Oholiba? Apa korelasinya? Ya, aku bisa jawab. Nah, silakan. Kenapa lah di mute? Silakan. Tadi aku udah bilang Hola itu tentang daerah Samaria, satu lagi tentang Yerusalem. Jadi pada masa itu manusia-manusia di situ perbuatannya menduakan Tuhan. Jadi diumpamakan seperti zakar kuda. Zakar kuda itu diumpamakan seperti binatang itu kan liar, host. Jadi kelakuan manusia pada waktu itu seperti binatang. Makanya dihubungkan seperti penulis waktu itu si Yeskiel menuliskan mempermamakan itu seperti zakar kuda. Gitu aja lah. Zakar kuda itu ya binatang seperti itu. Terus gimana? Masalah kalian apa? Ya udah ganti-ganti aja lah. Silakan Kang Dito. Nggak ngerti dulu. Oke, aku tanggapin. Bentar, kau diam dulu. Turun. Gini teman-teman, mungkin sebagai penyimpulan ya. Kalau dia mengatakan manusia pada zaman itu diibaratkan seperti jangan disimpulkan dulu bang, belum clear. Lah, dia yang mengatakan kok, dia yang menjelaskan tentang katanya zakar kuda dan kemaluannya seperti. Tapi jangan abang simpulkan kemaluan keledai gitu loh. Poin ini yang harus kita sampaikan bahwa memang alangkah benarkah sucinya jika ada manusia kelaminnya
disamakan dengan kelaminnya kuda. Poinnya di sana. Apakah ini pantas? Sebelum abang pantas, saya izin apakah ini menjawab boleh? pantas dibaca di dalam gereja? Izin, Bang. Saya Izin, tanya sama saya kalian. Saya tanya sama kalian semuanya, apakah pendeta pernah membahas zakar kuda ini? Kalian jawab, jujur. Jujur. Bang, Anda baca ini. Jujur, ayo. Anda baca pasalnya secara menyeluruh atau Anda hanya mengutip satu ayat saja, Bang? Gereja pernah dibahas Izin oleh menjawab pendeta boleh, Abang? itu membahas zakar kuda Ini ini. bagaimana ini? Abang aja yang mau didengar ya hanya Ya sepihak jawab lah. dong. Iya silakan. Buat teman-teman Oke. Kristen, tolong dijawab dengan jujur. Apakah Kang di Dito. gereja pernah dikhutbahkan tentang zakar kuda? Silakan. Oke, Kang Dito, Bang Andi, Bang Dio, aku izin keluar 5 menit. Sampai 10 menit ada urusan ini. Aku simpan aja handphone. Lanjut aja dulu ya. Oke. Silakan jawab. Bang Dito izin menjawab boleh? Mungkin sebelum menjawab dibaca dulu kali. Ya, jadi itu tadi yang kita diskusikan tadi, Yeskiel 23 tadi ya, 23. Andio, sebelum menjawab dibaca dulu kali. Saya belum pernah hotel di sini mau membacanya loh. Ini bagaimana? Kita mau menjelaskan ngomong aja. Masa mau menjelaskan dipotong. Iya, kalau kita ngomong dipotong. Iya, aku bacakan ya. Ini nih, sebelum aku turun, aku mau izin dulu, Bang. Tunggu dulu. Jangan kita yang baca, dia yang baca. Ayat. Abang kan baca cuma satu ayat. Ayat, Satu kau baca. pasal itu kau baca. Kang Dio, jangan kita yang baca, suruh dia yang baca. Ya siap. Iya, dari Kau ayat kasih satu pertama. ayat. Dari ayat pertama. Ayat pertama, coba kau kasih. Silakan baca mulai pertama, silakan. Dari ayat pertama itu ayat ke-20 itu. Ya kau baca lah. Kau baca dari pertama. Kau kasih lah. Ya, baca ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Berarti firmannya ini Gak usah dulu, baca dulu. Gak usah kau tafsir, gak usah kau tafsirkan, kau baca aja. Baca sudah. Kau yang baca karena kau yang bertanya aja. Kau baca sudah. Supaya kau Tadi kau mengerti. yang mau baca, sekarang kau suruh aku yang baca, cemananya kau? Kau yang Si baca. perempuan yang di atas boleh yang nggak, baca, kau Bos? diam. Ibu yang di atas dibaca, Bu. Ibu yang di atas dibaca, Bu. Ya, dibaca, Oke, Bu. demikian firman Tuhan. Bentar, aku cari dulu ya. Oke, demikian firman Tuhan dengan judul perikop. Dengarkan semuanya teman-teman. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Saya ulangi yang ini ya. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya. Dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia birahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan
di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dicantumkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih birahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia birahi kepada Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh mata, ia berahi kepada mereka, ia mengirim seluruh suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia merontah dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Cukup, Bu. Udah nyampe. Sampai situ aja. Sudah cukup. Oke. Pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya nih. Oke. Ohola dan Oholiba ini nyata nggak orangnya? Nyata ya? Tidak nyata. Karena ini perumpamaan ibarat, Bang. menjelaskan tadi bahwa Ya, diam dulu kau. ya, Apa arti bersundal, Bu? bersundal ya seperti berzina itulah. Siapa yang berzina? Oholiba dan Ohola. Oke. Mereka berzina dengan siapa? Tadi sudah dibacakan kan? Tapi jangan dilupain. Oke, baik. Dilupain Nggak apa-apa. Ohola itu Samaria atau orang-orang Samaria. Ya. Setelah dia Oholiba itu berzina, orang Yerusalem. setelah Jadi dia bukan berzina, satu orang dengerin, yang udah cukup. Setelah dia berzina, dia hamil nggak, Bu? Pertanyaan ini pertanyaannya Diam dulu aja kau, bikin bingung. Jadi dengerin dulu pertanyaannya, Bu. Setelah dia berzina, dia hamil nggak? Pertanyaanmu aja salah gitu loh. dari semua yang Pertanyaanmu keluar dari konteks. tidak tercatat bahwa ada yang hamil. Pertanyaanmu Oke, baik. Tidak dijelaskan. Jadi jangan. Setelah dia berzina, Bu, dia melahirkan nggak? Kalau tercatat di sini, Pertanyaanmu aja salah. lihat apa yang tercatat. Gue turunin lo ya kalau ngecel lo. Loh, Saya ulang ya, Bu. Bu, setelah dia berzina, dia melahirkan nggak? kalau ada tertulis di situ, saya akan jawab seperti itu. Ada, Kalau Bu, melahirkan tertulis dia ada. melahirkan, Ohola melahirkan siapa? iya kan mereka banyak kan. Ohola tadi itu kan melambangkan itu Samaria dan Oke. Yerusalem. Oholiba juga Mereka melahirkan banyak ya. di situ, bukan satu orang. Jadi dia melahirkan ini dari hasil persundalan atau bukan? Iya, persundalan. Baik, terima kasih. Terus apa maksud susunya di jama-jama? Di sini ya, ini kan firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeskiel. Saya nggak nanya itu. Apa maksud susu di jama-jama, Bu? Kan kalau tidak dijelaskan lebih detail nanti kamu nggak paham. Saya ulang ya. Jama-jama. Apa maksud susu di jama-jama? Ya itu kan bagian daripada seperti yang kalian pikirkan. Loh, kok saya suruh mikir? Oh, datanya ada kok. Ya, Dijelaskan kan aja, Bu. judul tadi. Sudah diubah ya? Susu di jama-jama maksudnya apa? Itu bagian daripada aktivitas seksual kan? Oke, baik. Siapa orang itu yang memperlihatkan auratnya? Tadi kurang jelas ya ayatnya. Ada di situ memperlihatkan auratnya, Bu.
Iya, iya memang. Oke, pertanyaannya. Tadi saya udah baca kenceng-kenceng. Ya, pertanyaannya. Seperti apakah aurat yang diperlihatkan itu? Seperti apa modelnya? Tadi saya sudah bacakan, masih kurang jelas. Ya dijawab dong. Seperti apa model auratnya diperlihatkan itu? Seperti yang sudah saya baca tadi. Nomor 20 dibaca dong. Kuda. Jadi seperti apa? Coba dibacakan itu. Jadi, seperti apa? Dengar dulu Bu. Seperti apa? Seperti zakar kuda. Nah, zakar ini apa? Batu asa. Gini, dengarkan dulu. Apa yang mau dibahas? Perhatian. Diam dulu kau. Kalian mau bahas ini, mau memahami kan, mau paham? Iya, saya bertanya seperti apa. Kalian bertanya karena mau tahu jawabannya kan? Iya, saya mau tahu seperti apa modelnya auratnya yang diperlihatkan itu. Kalian kalau mau tahu, benar-benar bertanya karena ingin tahu, maka berilah kesempatan orang untuk menjawab. Ya silakan. Ya silakan Bu dijawab. Tadi pertanyaanku belum dijawab. Antara judul perikop, kakak beradik Ohola dan Oholiba, mereka mengatakan ini perumpamaan. Oke, enggak apa-apa, aku terima. Nah, pertanyaan saya, apa korelasi judul perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba dengan zakar kuda? Apa korelasinya? Ya korelasinya dipakai bersundal lah, bersina. Kan ibu udah akui tadi, Ohola dan Oholiba itu bersina dengan zakar kuda segede itu gitu loh. Betul nggak Bu? Dia nggak mau jawab itu kan, dia nggak mau jawab. Halo. Ya silakan Bu. Jadi memang begitu, tapi bukan berarti. Nah udah diakui memang begitu Bang Dio. Ya memang begitu, dari ayat itu memang begitu. Kan Dionya nggak bisa bertanya, kalau saya kena dia. Jadi menurut Ibu di zaman dulu ada orang, ya dengerin ya Bu ya, menurut Ibu di zaman dulu ada orang itunya seperti zakar kuda ya? Memang kan di zaman itu belum ditemukan pakaian. Anda tahu kuda? Enggak, diam dulu kalau saya tanya Ibu ini, woi. Kenapa? Kalian dua, masa 2 lawan 1? Saya cuma berdua sama Ibu loh. Bu, kau sama Ibu, dengan Dio ini bagaimana? Diam dulu bentar ya. Nanti sabar sayang ya. Sama aku Ibu, apakah Ibu bisa membayangkan di zaman dulu ada laki-laki punyanya seperti kuda? Kan tadi teman-teman juga kan teman-teman juga tadi sudah menjelaskan bahwa ini hanya kata-kata kiasan. Jadi melambangkan seberapa najisnya mereka itu di hadapan. Kok kiasan Bu? Ibu tadi udah akui benar-benar bersundal loh. Kok kiasan Ya, benar-benar bersundal? Memang dari situ memang bersundal. Ya kan jadi nggak kiasan dong. Bu, kalau benar-benar kita khususkan di zakar kuda ya. Bu, kalau benar-benar bersundal berarti tidak kiasan, terjadi persundalan. Artinya terjadi dia melahirkan. Mengerti perumpamaan tidak? Apa itu perumpamaan? Sesuatu yang dipercontohkan agar seseorang itu bisa lebih paham atau mengerti. Seperti yang teman saya tadi sudah bilang. Jadi ada mereka lebih melihat kesalahan. Jadi ada punyanya laki-laki, ada punyanya laki-laki diumpamakan seperti besarnya punyanya kuda, begitu kan? Ya betul. Nah itu sudah paham. Iya. Bisa ngebayangkan nggak Bu, laki-laki sebesar itu punyanya Bu, gimana? Itu kan menjelaskan kayak seolah mengetahui. Pertanyaan kau ini porno ini. Pertanyaan kau yang kayak porno. Otak kau porno. Kenapa kau yang... Lu jangan marah kau. Ini kan data ada. Ini data ada loh. Masa kau suruh perempuan berpikir? Itu pelecehan itu. Lo kok pelecehan orang datanya ada kok. Ini kan cuma berpikir. It's okay. Iya. Jadi menurut Ibu. Kau nggak usah bantah dulu. Udah kau sama aku nanti udah. Iya. Jadi menurut Ibu ya ada laki-laki punyanya sama dengan punyanya kuda ya. Diumpamakan. Kalau diumpamakan itu berarti sebesar itu punyanya laki-laki itu gitu loh. Iya bisa jadi. Nah bisa jadi. Itulah yang dipakai ke Ohola dan Oholiba, betul? Ya. Nah akhirnya melahirkan Ohola dan Oholiba, betul? Apa? Ya akhirnya Oholiba dan Ohola melahirkan, betul? Betul. Artinya Oholiba dan Ohola ini digasak. Diam dulu yang lain. Artinya menurut Ibu ini Ohola dan Oholiba sebagaimana perikop digasak seperti barangnya barang kuda, betul? Iya.
Nah, gitu kan dia selesai. Selesai? Sudah paham? Selesai. Di situ? Pahamnya kan dia? Sudah paham di situ? Berarti penjelasan tentang perzinahan ya? Iya, dia menjelaskan betapa berzina, betapa menjijikkannya mereka orang Samaria dan Yerusalem itu di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan itu marah sekali di situ. Mereka juga kan hukuman karena segitu jijiknya mereka, segitu najisnya mereka di hadapan Tuhan, dan Tuhan benci itu, gitu. Oke, jadi karena saking bencinya Tuhan, dia sebutkanlah kata-kata pornografi di Biblemu ya? Maybe. Kok maybe? Ya memang iya kok Ya. maybe. Apa sih yang nggak mungkin? Iya, jangan marah lah. Memang iya begitu kan. Iya, aku nggak marah. Ibu ini jujur loh. Iya, dia jujur. Dia jujur. Bagus. Nah, saya boleh nggak membagikan bagaimana orang Kristen menafsirkan Alkitab? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Oke. Kalau orang Kristen, bagaimana mereka menafsirkan Alkitab? Pertama tentu dengan doa ya, tapi jangan ke sana dulu. Dari ketika membaca ayat ya, misalkan tadi Yeskiel 23 ayatnya yang ke-20. Nah, untuk mengerti satu ayat itu, mereka akan membaca juga ayat sebelumnya itu, ayat yang ke-19 dan ayat yang sesudahnya 21. Nah, kalau mereka belum mengerti juga dari situ, mereka akan baca dari ayat 1 sampai pada habisnya ayat pasal itu, begitu sampai ayat terakhir. Kalau masih belum paham juga, ini kok kayak gini ya? Nah, baca lagi dari pasal sebelumnya sampai ke pasal sesudahnya. Sesudah itu, kalau masih belum kurang jelas lagi atau masih ini kurang jelas ini, dibaca satu kitab tuh, baru paham kayak gitu. Pertanyaan saya Enggak tuh kan dia, yang jelas ibu ini udah menerangkan bahwa ini kejadian memang bersundal. Oholiba itu mereka benar-benar bersundal, disundali sama laki-laki yang sebesar punyanya kuda. Akhirnya dia melahirkan. Kan itu kesimpulan ibu. Kok jangan begitu Andi menyimpulkan Andi. Itu ibu kesimpulannya ibu itu tadi, bukan gua. Halo. Jadi sama lu aja, main yuk. Halo, excuse me. Ya, penjelasan yang kakak sebutkan tadi, kaifiat atau tata cara untuk menafsirkan Bible itu tertulis atau dijelaskan di cabang ilmu apa Pak namanya? Teologi Kristen lah. Belum sampai ini. Ya, teologi Kristen itu dalam cabang ilmu apa? Saya harus luruskan dulu ini, disangka saya yang menyimpulkan. Saya ulang kembali. Ibu, Ohola dan Oholiba ini bersundal atau tidak? Kalau mau lebih paham bisa diganti nggak kata nama mereka itu? Enggak, Ohola, O2 ini bersundal atau tidak Bu? Ohola tadi itu kan Samaria ya. Oholiba itu Yehuda. Jadi pertanyaan coba bilang kayak gini. Apakah Samaria dan Yerusalem ini bersundal kayak gitu? Enggak gini Bu. Ini Ohola ini manusia atau bukan? Itu diumpamakan seorang kayak kan tadi dari ayat pertama tuh dari saya ulang kembali pertanyaannya Bu. Dua orang kakak beradik. Iya, Ohola ini, dengerin. Ohola dan Oholiba orang atau bukan? Iya orang, tapi orang, baik. Apa? Orang cukup. Tapi bukan secara benar-benar itu mereka ya. Apa Ohola dan Oholiba ini orang, apa yang dia lakukan Bu? Tadi sudah jelas dibaca semuanya. Apa yang dilakukan? Bersundalkah atau menyanyi? Sundal lah. Bersundal. Bersundal dengan siapa? Bersundal dengan siapa? Dengan orang-orang tadi banyak sih tulisnya. Oke. Laki-laki yang bersundal sama Ohola itu jakarnya seperti jakar apa? Udah kamu baca sendiri tadi, tanya lagi. Habiskan waktu. Ya, soalnya saya dituduh yang framing, padahal ibu yang menyimpulkan loh. Saya dituduh, ibu yang menjawab gitu loh. Saya hanya bertanya. Itu kayak gitu. Dan ibu tadi sudah akui juga ada susu yang dijama-jama. Berarti kejadian beneran ya, susu dijama-jama ya Bu? Kan misalkan ini ya, boleh nggak aku bilang itu ilustrasi kalau mau lebih paham ilustrasi nggak? Nah tadi ibu udah jawab itu kejadian beneran, kok ilustrasi lagi? Ibu sudah jawab kejadian. Bukan kejadian beneran, tapi memang dalam ilustrasi tersebut memang Oholiba dan Ohola itu memang orang, tapi bukan orang kenyataannya betul-betul terjadi, bukan. Dia menceritakan
seperti itulah kekejian yang mereka lakukan si Samaria Ohola dan Oholiba itu Bu orang nyata dia melakukan persundalan. Ibu tadi udah iyakan. Memang orang di dalam ilustrasi ya, bukan benar-benar terjadi ya, atau ada Oholiba ini benar-benar hidup di ini. Masa Samaria dan Yerusalem ada kakak beradik? Ohola dan Oholiba itu orang nggak Bu? Menurutmu Samaria dan Yerusalem itu orang? Saya nanya, saya nggak nanya anaknya, saya nanya ibunya dulu. Kang itu anaknya ibu jawab, saya nanya ibunya. Ohola dan Oholiba itu orang atau bukan? Orang tapi di dalam ilustrasi saja. Orang. Dalam kenyataannya bukan. Mereka kan tertulis situ. Mereka Samaria dan Yerusalem itu nama tempat. Berarti jadi Samaria dan Yerusalem juga ilusi, betul? Dia memakai dua orang tadi itu biar mereka paham bagaimana kenajisan yang sudah dibuat oleh Samaria dan Yerusalem ini, begitu maksudnya. Bu, gini aja deh, pertanyaan sederhana Bu. Siapa yang melakukan persundalan di sini Bu? Samaria dan Yerusalem. Ohola dan Oholiba enggak? Loh, kan sama aja. Mereka itu. Itu Ohola dan Oholiba itu melahirkan. Pelakunya ini Bu, dengerin dulu Bu. Pelakunya, Ibu dengerin dulu Bu. Pelakunya itu Ohola dan Oholiba. Dia melakukan persundalan sehingga melahirkan 2 anak. Betul? Betul? Betul nggak? 2 anak. Iya, Samaria itu anaknya Ohola. Hah? Yerusalem anaknya siapa? Ibunya siapa? Nama ibunya? Ada saja. Udah dibaca Ohola, tadi. jelas di ayat 4 ya. Ayat 4 mengatakan bagian terakhir tuh. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jadi kayak nama lain gitu loh. Tahu gak sih? Nah kalian gak bakal pernah paham maksudnya apa kalau kalian tidak mau menerima apa yang sudah dijelaskan. Gini aja deh. Kalian tidak tahu, diberitahu, gak mau tahu. Yang bersundal siapa Bu? Yang bersundal siapa? Samaria dan Yerusalem. Iya. Bersundal artinya apa Bu? Ya kamu tahu sendiri loh Sundal. Apa artinya? Kamu udah tahu jawabannya. Apa arti bersundal Bu? Kamu udah tahu jawabannya. Kenapa malu menjawab? Bukan malu, emang Sundal ya Sundal apalagi? Oke. Artinya kalau bersundal ada laki ada perempuan, betul ya Bu? Yes. Oke. Susu siapa yang dijama-jama Bu? Kan udah dibilang itu kiasan. Loh. Emang Samaria dalam nama tempat itu dia punya susu. Emang nama tempat ada susunya. Terus itu susu itu maksudnya susu dijama-jama, kiasannya apa? Maksudnya apa? Itu menjelaskan kenajisan yang mereka lakukan. Susu dijama-jama itu loh Bu. Itu menjelaskan, iya kan itu perbuatan Sundal kan? Iya, susu siapa yang dijama-jama? Kalau kamu nggak ngerti kiasan begini. Saya lagi nanya, susu siapa yang dijama-jama? Samaria dan Yerusalem, kan perbuatan mereka sama aja. Memang Samaria punya susu Bu? Nah itu, kutanya samamu, ada susunya? Ya, kalau tertulis di kiasan bisa terima nggak? Jadi susu tertulis ini ada susu di jama-jama. Kalau Yerusalem dan Samaria nggak ada susunya, nggak ada jakar kudanya, berarti kiasan atau bukan tuh? Berarti Ohola ini kiasan, Ohola. Iya kiasan. Kan aku bilang di dalam kiasan itu memang mereka orang, biar jadi kiasan semua ya. Firman itu bisa mengerti, gitu maksudnya. Ya oke, kalau begitu saya ikutin. Artinya jadi kiasan semua ya? Semua yang mana? Ya semua yang ada data di layar ini kiasan semua, nggak asli gitu ya? Nggak nyata. Kiasan itu dimulai dari ayat 2 sampai beberapa ayat. Iya, pertanyaan saya, kalau ini kiasan semua artinya tidak nyata, betul? Iya, tidak nyata. Tidak nyata. Tapi melambangkan kalau tidak nyata, Bu. Tapi mereka kalau tidak nyata, fungsinya apa kalau tidak nyata? Fungsinya agar mereka menyadari bahwa mereka sebejat itu di hadapan Tuhan. Apa yang mau kalau dibaca sampai selesai satu pasal apa yang mau disadari kalau ini tidak sangat marah. Bu, apa yang mau disadari kalau ini tidak nyata? Loh,
Itu kan menggambarkan mereka itu Kan tidak nyata, Bu. Kan tidak nyata, buat apa? Kan tidak nyata, jadi nggak ada gunanya, toh? Gimana? Namanya tidak nyata ya nggak ada gunanya, Bu. Buat apa coba? Yang namanya ilustrasi atau kiasan memang nggak nyata. Ya, itu Bu, kan sebagai kalau begitu, alat agar orang yang menerima pesan atau firman. Kalau begitu, kenapa kiasannya, ya kata-katanya vulgar semua? Kenapa? Lu suka-suka Tuhan lu menjelaskan kayak gimana? Lu suka-suka Tuhan. Tuhan siapa itu suka-suka, Bu? Tapi ya kalau memakai kiasan hal lain, tidak memakai ini kan mereka nggak ngerti itu seberapa najis mereka. Kan yang najis itu kan perbuatan sundal kan. Oke. Jadi menurut kesimpulannya nih, menurut Ibu ini nggak ada persundalan yang terjadi ya? Secara mereka antara ini kan menjelaskan betapa mereka jauh dari Tuhan ya, nggak ada. Jadi kata-kata mereka bersundal di Mesir, susunya di Yama-Yama, ini nggak terjadi? Enggak. Terus apa maksudnya ditulis begitu kalau nggak terjadi? Kan udah dijelaskan itu maksud Tuhan menyampaikan hal itu biar mereka menyadari kalau mereka itu udah jauh dari Tuhan. Mereka sembah berhala juga loh di sana. Kan Tuhan benci itu. Tuhan benci dosa loh. Kejadian ini beneran atau tidak? Ini pertanyaan terakhir. Kejadian ini beneran atau tidak terjadi? Memang mereka itu jauh dari Tuhan, melakukan banyak dosa. Mungkin juga termasuk hal seperti itu. Tapi ketika Tuhan menyampaikan hal ini, biar mereka lebih jelas lagi. Pertanyaan sederhana, Bu. Bu, Yehezkiel 1, nomor 1 sampai habis itu, menurut Ibu ini kejadian beneran atau tidak terjadi? Tidak terjadi. Berarti tidak terjadi, tidak ada yang namanya Ohola, tidak ada namanya Oholiba, tidak ada Israel, dan lain-lain. Artinya ini nol isinya, tidak ada sama sekali artinya, betul? Ada artinya, tapi mereka itu yang kejadian. Tidak terjadi, tapi ada artinya, gimana ceritanya? Ada dong, kan kiasan. Kamu nggak paham kiasan? Ya kiasan itu tidak ada artinya kan menurut Ibu? Ada artinya kan. Artinya apa? Artinya apa? Artinya, berapa kali nih aku harus bilang nih? Ya, coba Anda artikan kiasan susunya di Yama-Yama. Arti kiasannya apa? Nggak bisa sepotong-sepotong kayak gitu, harus semuanya. Iya kan nggak bisa. Apa arti kiasan itu? Dengerin dulu pertanyaannya. Itu tadi yang apa arti kiasan? Itu kan Bu, itu daripada persundalan. Apa arti kiasan persundalan, Bu? Apa arti kiasannya? Coba, apa arti kiasan persundalan? Coba dijelaskan, Bu. Apa arti kiasannya? Persundalan mereka itu kan sundal baik nggak di hadapan Tuhan? Apa arti kiasannya? Kan kiasan semua nih. Aku nanya dulu, persundalan itu baik nggak di hadapan Tuhan? Tidak baik lah. Ya tidak baik. Ya. Artinya. Menurut Ibu ini kan menurut Ibu ini kan kiasan. Nah pertanyaannya apa makna kiasannya persundalan? Sesuatu hal yang tidak baik agar mereka mengerti kalau mereka itu sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan begitu. Ya, kesalahannya apa yang dilakukan sehingga dia salah? Mereka menyembah berhala, mereka melakukan. Saya nggak nanya menyembah, saya nanya persundalan. Orang-orang Samaria dan Yerusalem. Apakah mereka bersundal? Bu, apakah mereka bersundal sehingga dikatakan salah? Iya, Bu. Apa? Apakah mereka bersundal sehingga mereka dikatakan salah? Mungkin juga termasuk. Oke, jadi bersundal ini benar terjadi. Persundalan benaran terjadi, tapi berarti bukan kiasan, Kuclu. Kalau benar terjadi, bukan kiasan, kenyataan. Tapi mengenai Oholiba dan Ohola tadi itu memang kiasan biar mereka mengerti. Nah, terus siapa yang bersundal? Yang bersundal siapa, Bu? Samaria dan Yerusalem. Iya, berarti terjadi persundalan itu ya? Mungkin lah, kan termasuk kejahatan juga. Oke, terjadi, baik. Terus susu siapa yang di Yama-Yama? Ya perempuan-perempuan di sana lah. Berarti terjadi penjamaan susu ya? Ya kalau orang bersundal atau melakukan perzinahan emang nggak jamah. Artinya ini bukan kiasan, kejadian sebenarnya. Selesai sudah. Lanjut kan gitu. Sudah selesai, sudah diakui. Udah diakui kejadian sebenarnya. Ada orang bersundal, susunya di Yama-Yama, ada dan hal selesai. itu dibenci oleh Tuhan. Oke?
Dah, clear and clear, kata pendeta ATD. Very, very clear. Kandito, selesai Kandito. Very, very clear. Apanya yang clear, Andi? Udah dijawab sama ibunya, terjadi beneran katanya. Apanya yang clear? Persundalannya clear. Perlu nggak aku menyampaikan beberapa hal dulu? Ya silakan Bu. Di sini kan kitab apa ya? Kitab Yeskiel ya, itu Nabi Yeskiel ya. Yang kita bahas tadi itu. Ya udah ngomong aja Bu, ngomong. Kamu dengerin ibu ngomong. Ini kan kitab Yeskiel ya. Nah, apa yang ditulis oleh Yeskiel ini adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kayak gitu. Nah, di sini tujuannya ia memberi pesan bahwa Tuhan itu membenci persundalan itu gitu. Memang walaupun terlihat seolah-olah aduh kenapa sih harus dikatakan sampai segitunya, sampai diketik ditulis semua di susunya dijamah segala macam kayak gitu kan, walaupun segitunya tapi itu menjelaskan betapa Tuhan membenci itu semua kayak gitu. Di sini Yeskielnya dengar. Kakak, aku mau nanya boleh satu pertanyaan aja. Habis ini aku turun makan. Aku tanya boleh tentang Yeskiel tadi? Oke. Itu kan kakak bilang itu tentang firman Tuhan kepada Yeskiel, betul? Ya betul. Tuhan siapa yang berfirman di situ? Siapa namanya? Sang Bapa. Tuhanmu siapa? Sang Bapa. Oh, bukan Yesus Tuhanmu. Bapa dan aku adalah satu, kata Yesus. Mau gimana bedanya? Nah, Bapa dan aku adalah satu. Itu kiasan atau hakiki? Hakiki. Hakiki. Coba ya teman-teman ya. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya, dia bilang itu hakiki. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, dia bilang itu kiasan. Inilah oten yang sesungguhnya. Oh, jangan sesuka hati begitu. Oh iya. Sekarang ku tanya kau. Ketika kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu hakiki. Ku tanya kau, yang mati di kayu salib itu Bapa atau bukan? Bapa yang mati. Nah, dia bilang bukan. Si Bang Butar bilang Bapak yang mati. Si kakak ini bilang bukan. Yang mana yang benar nih? Kalian berkelahi dulu kalian berdua ya. Aku makan dulu. Nggak perlu berkelahi. Nggak ada yang perlu berkelahi. Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nes ini Pak Butar-Butar ya. Berarti yang mati di kayu salib itu Bapak. Bapak itu sendiri. Nggak ada perwakilan. Dia sendiri yang datang. Oke, berarti yang mati di kayu salib itu Bapak. Bapak itu sendiri. Kok paham nggak bahasa Indonesia? Dia sendiri yang mati. Oke, sebentar. Diam dulu. Kakak salib yang mati di kayu salib Bapak atau bukan? Yesus. Nah, beda kan? Oke, kalian berkelahi dulu ya. Kau tadi nanya tentang itu. Tentukan jawabannya. Sebentar Bang Butar. Kau diskusi dulu sama Kak Salib ini. Itu biar aja iman dia. Tentukan dulu siapa yang mati itu. Kalau nggak kau diskusi sama aku yuk. Dio. Kau tentukan dulu. Kita buktikan mana kita dulu sama Alkitab. Ayo diskusi yuk. Terserah dari kalian bertiga siapa. Nanti kau mencret kau diskusi sama aku mau makan dulu. Kali gaya kau. Aku makan siang dulu. Nanti kalau kau diskusi sama aku mencret kau muntabir kau nanti. Alah. Ya, sekarang kau konsolidasi dulu sama si Kak Salib. Si Kak Salib bilang yang mati di kayu salib itu Yesus. Kau bilang itu Bapa. Kalian diskusi dulu ya. Siapa yang menang nanti ngomong juga. Sebelum kau diskusi sama umat Islam, kelarin dulu urusan Tuhanmu sama Kristen itu loh. Tuhan aja kok masih bentrok kau itu. Kelarin dulu urusanmu intern ke dalam. Makanya oneness itu musuh besarnya adalah terhitung. Gak ada oneness, gak ada oneness Sandi, gak ada oneness. Jangan kau doktrin sama kami, gak ada oneness. Nah yang mati di tiang salib siapa? Oneness gak ada. Terus ya, menurut kamu Yesus itu siapa? Sekarang kita mau diskusi yang mana? Dengerin dulu, woi. Ya, kita mau diskusi ambil topik aja dah. Menurut kamu Yesus itu siapa? Ya, nggak bisa jawab kan? Yesus itu siapa? Salib ibu aja deh. Nggak mau jawab dia. Ambil topik aja Andi, ambil topik kita. Yesus itu siapa? Ini kelarin dulu baru pakai. Ambil tema. Buat turunin juga loh. Kalau nggak mau nih. Itu kamu nggak mau menjawab. Salib, Yesus itu siapa Salib? Allah anak. Yesus sama Bapak sama atau beda? Anak lagi.
Woi Andi, ayo kita diskusi, ambil tema yuk. Ya, ini udah diskusi ini kau belok-belok, ini udah ada tema kok. Diam dulu kau, mau belok-belokan tema. Ya siapa Salib? Kau ganggu aja kau itu, kau ganggu aja kau itu, bikin naik darah aja kau. Orang lagi ngomong baik-baik, kau pindahin topik. Emang lu bisa buktikan kalau Bible itu firman Tuhan? Lukas nomor 1 coba lo baca di situ. Hasil penelitian, ada aja kau, matilah kau kalau kau membahas itu. Kan itu di atasnya itu masih bagus tuh, masih nyambung dia, silakan. Iya, sebelum ke topik pembuktian Yesus itu disalib atau tidak, tadi Mbak Salib ini pembawaan untuk menjelaskan suatu dalil itu kalau persepsi secara iman, ya mungkin akan seperti itu. Tapi apakah pantas dan layak Bible ini dibacakan ke anak-anak atau adik-adik di bawah 15 tahun? Buktinya di Amerika gara-gara itu semua anak kecil dilarang baca Bible. Bible tidak boleh diterbitkan. Ini kalau pemahaman yang sesuai dengan moralitas ya. Kredibilitas dan moralitas ini yang harusnya dijunjung untuk mencerdaskan anak-anak kan gitu. Tapi kakak tadi itu kalau saya perhatikan mulai dari persundalan, kemudian Oholi dan Oholiba itu bukan manusia, tetapi ujung-ujungnya yang bersundal adalah manusia. Yang diibaratkan seperti aurat keledai juga manusia. Yang diibaratkan juga dikiaskan seperti zakar kuda juga kemaluan manusia. Hal ini kalau tidak disadari, Kak Salib, mungkin karena tidak pernah diajarkan di gereja, tidak pernah dibicarakan di gereja. Makanya tadi saya sempat bertanya, tolong jujur, apakah pembahasan Yehezkiel maupun Amsal yang hubungannya dengan hal-hal pornografi ini, apakah pernah diajarkan? Apakah pernah dibahas? Silakan. Kak Salib. Oke. Kebetulan tadi disuruh jujur ya, dan ini memang jujur. Nggak disuruh pun pasti harus jujur. Memang seharusnya begitu. Jadi selama saya menjadi Kristen, saya belum pernah mendengarkan pendeta membacakan firman ini. Saya belum pernah menemukan mereka membacakan hal ini. Mereka membahas ibadah di mana kan. Mantap. Iya, saya apresiasi ya. Saya berikan apresiasi kepada kakak karena baru kali ini ada orang berkeyakinan Kristen dan itu tidak membantah sesuai dengan keimanan. Kalau memang tidak pernah dibahas, kira-kira apa penyebabnya tidak pernah dikaji di dalam Bible? Kira-kira apa, Kak? Silakan. Oke, kenapa kok tidak pernah dikaji atau tidak pernah dibahas kayak gitu ya? Karena lebih sering ya pendeta-pendeta itu kalau berkhotbah dia mencari bahan yang memang apa yang dibutuhkan oleh jemaat kayak gitu. Kalau memang dia melihat di jemaat banyak yang melakukan zina mungkin contohnya ya, dia akan mencari ayat yang zina ya. Lebih banyak dari perjanjian baru memang, karena yang memang sudah bertahta di hati orang Kristen ini memang sudah Yesus kayak gitu. Jadi hampir semuanya itu dikaitkan dengan Yesus kayak gitu. Jadi kayak hampir lupa, bukan tidak boleh atau mereka takut, bukan. Mungkin mereka lupa untuk menyampaikan hal ini karena ayat yang kita bahas tadi itu dia lebih membahas bagaimana kedegilan hati Samaria dan Yerusalem pada saat itu. Lagian di sana juga itu membahas tentang nubuatan begitu. Oke, baik. Mungkin nanti ya seluruh teman-teman Kristen yang di bawah dan juga kakak Salib ini bertanya kepada pendeta. Tolong dong saya request, saya tambahin perpuluhan 10 kali lipat untuk bahas ini. Gitu ya Kak ya. Ya supaya tahu apa yang bisa dijelaskan oleh Bapak Pendeta daripada berasumsi gitu kan. Ya ini sekedar advice. Dilakukan atau tidak mungkin perlu dicoba. Kenapa? Apakah memang Pak Pendeta sendiri tidak tahu?
Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya dibahas, karena kalau dalam asumsi-asumsi jemaat kan. Apa alasannya kenapa harus dibahas? Oke, yang pertama secara rasional, moralitas dan kredibilitas. Bahwa apakah kitab suci memang layak dinamakan suci kalau memang terdapat kata-kata vulgar atau kita sebut porno, itu bisa dikatakan kitab suci. Kalau pemahaman itu yang harus digali gitu loh. Jadi kita sebagai manusia yang beragama, landasan dasar beragama adalah kitab suci. Sementara di kitab suci ada yang harus dibatasi untuk dibaca oleh anak kecil. Karena impactnya adalah anak kecil itu serba ingin tahu. Kalau dia membaca, kemudian ada bahasa-bahasa seperti itu, bagaimana moral anak-anak itu? Begitu ya? Gimana Kak? Tapi nyatanya anak kecil biasanya tidak membaca Alkitab. Tetapi kalaupun mereka membaca firman Tuhan, itu apa yang disampaikan oleh yang mengajar dia. Dia tidak mungkin bacanya sendiri, harus ada yang ajar. Kalaupun disuruh baca, paling dia cuma baca artinya Yeskel layak nggak dibaca anak kecil itu aja kan itu? Iya, poinnya adalah layak tidak. Karena Yeskel ini bukan bacaan yang diperuntukkan untuk anak-anak, jadi mereka tidak mungkin membacanya. Bukan berarti mereka tidak boleh loh ya. Tapi memang bukan dikhususkan ya, kenapa terlalu takut. Mereka aja nggak ngerti itu di sana. Iya. Pertanyaannya yang menjadi logika dasar paling juga anak-anak tidak tahu mengenai pengajaran moralitas Kak Salib. Pantas tidak Bible kalau diserahkan kepada anak kecil untuk dibaca? Biasanya sih anak kecil nggak disuruh baca Alkitab kayak gitu. Enggak. Pertanyaan saya, pantas tidak Bible diberikan kepada anak kecil untuk dibaca? Pantas, tapi kan tidak mungkin dia baca semuanya kan? Ya, kalau misalnya tidak mungkin ini kan klaim. Dibaca begitu baca langsung habis. Loh, nobody knows. Namanya juga anak kecil, namanya juga anak-anak. Ke Yeskel aja. Begini lah pertanyaannya izin. Sebanyak itu. Izin. Layak nggak anak kecil membaca Yeskel tadi? Layak atau tidak? Itu. Sebaiknya dikerucutkan. Takut ada kesalahpahaman. Kan mereka belum. Tidak layak kan itu, lanjut. Oh, tidak boleh. Jadi makna secara universal ini tidak berlaku ya untuk Bible ya. Karena dibatasi, ada yang dibatasi. Melihat apa dari pikiran kita ya, kan kita juga bisa mikir ya. Kalau anak-anak baca ini kayak gimana ya, kayak gitu. Seperti yang kalian pikirkan lah. Mungkin iya, makanya poin gitu kan. Oke, poin endingnya membatasi memang. Oke, Kak Salim. Jadi poinnya untuk kita mendapatkan true garis besarnya, Bible karena ada yang dilarang untuk anak kecil, maka dia sifatnya bukan universal, boleh? Tidak ada aturan seperti itu sih. Kalau tidak ada aturan seperti itu, bolehkah anak kecil membaca Yeskel? Nah ini kan pertanyaannya kepada saya, dari tadi yang saya suruh jawab itu jawaban dari saya. Ya makanya kan kita putar untuk kembali ke jawaban Anda yang pertama. Ternyata di jawaban Anda yang kedua tadi itu ambigu. Tidak menempatkan suatu yang disebut dengan konsisten. Tapi Anda menjawab kemudian memutarkan kembali. Ini ya nggak apa-apa. Ini kan bukan diskusi ya. Minimal teman-teman 1.400 orang. Kan ini jawaban dari pikiran saya sendiri, bukan. Ya berarti Anda asal ngomong dong. Makanya itu saya tadi bilang kenapa di gereja harusnya pendeta di dalam gereja itu mengajarkan semua dari sisi yang disebut dengan kitab suci. Kalau cuma comot-comot ngambil yang penting-penting saja, ya itu saya rasa bukan kitab suci atau sebagai pengajar yang baik, melainkan guru-guru palsu. Begini pertanyaannya kan Dito. Menurut Ibu, kenapa anak kecil tidak layak membaca Yeskel? Apa alasannya? Kan kita sendiri pun boleh mikir lah ya. Kalau lihat, apalagi kita sudah baca tadi keadaan ayat aja seperti apa. Nah tidak perlu diajar, tidak perlu disuruh, tidak perlu dibuat aturan itu. Kita boleh mikir, oh ini kayaknya nggak boleh deh anak-anak baca. Kenapa? Takut disalahpahami, kayak gitu. Kan itu hal-hal yang dewasa semua. Apa resikonya? Kira-kira apa yang terjadi? Dan apa reaksi anak kecil ini kalau membaca Yeskel? Ya nggak tahu. Kan tadi Ibu jawab, berisiko buat moralnya ke depan Bu. Kedua, berisiko bisa jadi dia akan tidak mau menjadi orang Kristen.
Banyak loh itu Bu. Pas di data itu dia berhenti, loh kok ada begini? Mikir dia Bu. Tapi saya Makanya- rasa sebelum dia mendapatkan ayat itu pasti dia sudah mendapatkan ayat-ayat yang sebelumnya yang membuat dia menguatkan. Itu dan intinya dia kan itu ya. kayak gitu. Resiko anak kecil membaca Nggak itu. mungkin anak kecil langsung Aduh, cari USG. Kan itu resiko anak kecil membaca itu bisa merusak moral dan bisa terguncang dan berhenti menjadi Kristen. Itu bahaya itu. Aku bisa menjawab Bang. Apa yang kau mau jawab? Jadi begini Bang. Tadi tentang kitab Yeskiel bisa nggak dibaca anak-anak dengan bahasa yang vulgar? Menurut saya bisa. Kenapa? Karena di dalam Yeskiel 23 ini, di situ memang ada perzinaan. Dan di sana juga ada hukuman sebab akibat dari perbuatan. Makanya dikatakan aku akan menghakimi kamu. Nah, itu kan ada sebab akibat. Jadi kalau anak-anak membaca itu juga sebagai edukasi bahwasanya sundal itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan mengakibatkan hukuman. Makanya kalau abang baca Yeskiel 23 ada sebab hukumannya juga. Coba Oke, kalau kembali tadi seperti Bang, seperti konsep pernah tadi nggak- pemahaman orang Bang, abang iya, tentang iya. Yeskiel Pernah nggak anak abang membaca Yeskiel 23 itu nomor 1 sampai ke bawah digedein suaranya? Pernah nggak abang? Ini jujur bang, anak abang pernah baca nggak? Jadi gini ya bang, aku belum punya anak. Oke, nggak punya anak. Kalau kedua, layak nggak anak kecil membaca mengeluarkan kata-kata tidak pantas? Layak menurut anda? Ini sekarang membaca bukan mengeluarkan. Membaca dalam arti dia membaca Yeskiel 23, dia memahami, dia mendapatkan Saya makna nggak yang nanya tidak itu. hanya sekedar sundal itu Di mana perbuatan orang Israel di hadapan Tuhan. dengerin, di mana pendidikan sejak dini anak kecil kalau dibiarkan membaca yang vulgar seperti itu? Di mana kasih sayang anda terhadap anak kecil? Sedangkan di Silakan. sekolah aja udah ada edukasi seks. Bagaimana sih? Jadi boleh membaca anak kecil itu Boleh. jakarnya seperti Itu kan bakar kitab suci. Dan pertama gini ya, pertama tadi aku kembali ke pembahasan orang abang. Sebenarnya kitab Yeskiel 23 ini ditulis dengan gaya alegoris. Ini adalah gaya bahasa dalam teologi. Saya nggak nanya alegorisnya, saya ditulis nanya dengan tertulisnya. simbol cerita kiasan. Saya Jadi nanya di situ tertulisnya. kiasannya ada dua orang. Dua orang ini Dengerin pertanyaannya. Apa nilai positifnya anak kecil membaca kata-kata yang tidak pantas itu? Apa nilai positifnya? jauh dari situ aku menjelaskan Yeskiel 23 dulu bang. Ini makanya jawab ini, apa nilai positifnya anak kecil membaca Yeskiel yang penuh dengan kata-kata tidak pantas itu? Apa nilai Bahwa positifnya? persundalan itu mengakibatkan hukuman. Makanya tadi ada hukuman di situ loh dia 23. Oh itu bukan pikiran anak kecil, itu pikiran Lain ditanya, lain dijawab. Yeskiel 23:35 ada hukuman. Itu bukan pikiran anak kecil, itu pikiran kau itu. Ngadi-ngadi. Ini Alkitab berkata, bukan aku menafsir, ada hukumannya. Bagaimana sih? Memang anak kecil udah bisa menafsir. Itu ada ayatnya loh, Yeskiel 23:35. Nah, saya tanya dulu, anak kecil itu, anak-anak TK, anak-anak SD 1, 2, 3 itu udah bisa menafsir Bible gitu? Enggak pun ditafsirkan, itu udah ada ayat tertulis loh ayat selanjutnya. Nah, kalau tidak menafsir, anak kecil nih, membaca, bersundal di Mesir, susunya dijama-jama, pantas enggak anak kecil berkata begitu? Dia kan gak berkata, dia membaca. Dan ayat selanjutnya membaca itu dia berkata, kucuk. Membaca itu dia berkata. Orang abang gak ngerti, gak usah ngomong. Ya gak ngerti kau. Abang gak tahu sih siapa aku. Aku ini udah membahas teologi 5 tahun ya, aku sekolah teologi ya. Kau cuman paham Alkitab secara copot-copot, makanya aku ajari. Aku bukan kurang kerjaan juga masuk ke sini. Kau sendiri gak nyambung kok ditanya. Ini dia ngajak lompat tema ini Bang Handi. Dia sok-sok tahu, sok pintar. Siapa ngajak lompat tema? Tadi aku mengikuti apa yang kalian bahas. Dengan kau mengatakan aku ajari kau ngajak kita untuk lompat tema. Tentang konteks Yeskiel 23 ini aku akan ajari kalian bagaimana memahaminya sehingga saya kalian minta mengerti. kau menjelaskan ini mengenai anak kecil yang membaca ini gitu loh. Menurut kamu anak kecil ini membaca, suaranya dibesarkan sesama anak kecil nih. Dia ambil Bible sesama anak kecil umur-umur Anda 6 tahun, 5, 4, ada 10 tahun lah ke bawah begitu ya. Rame-rame mereka membaca tanpa bimbingan orang tua. Menurut Anda, apakah anak kecil ini bisa menafsirkan?
Silakan. Umur 4 tahun udah ada yang baca. Ada nggak anak usia 4 tahun udah tahu baca? 10 tahun ke bawah Coach Lu. Alah gaya dari 4 tahun katanya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tak Gitu ya. konsisten. Jadi mendengarkanlah supaya mengerti ya. Bang Kepo, apa jaminannya anak-anak umur 10, 11, 12 tahun itu bisa Anda menjamin dia ketika baca kitab YSK dan sebagainya itu dia tidak masukkan tangannya ke dalam celananya? Anda bisa menjamin? Dengar ya Bang, YSK Jawab, tinggal jawab aja, muter-muter retorika kau, ludahin juga kau nanti. Cobalah diskusi itu, ikuti apa yang ditanya. Jangan kau putar-putar sini, putar sana. Pertanyaan Kau penyesat kau di sini. Sebenarnya kau niat mau diskusi, kau cuma mau melintir-melintir aja. Silakan kau jawab. Apakah anak kecil waktu membaca? Ulang Kang Dito ya. Apakah anak umur 11, 12, 13 tahun ketika membaca Amsal, Yeskel, Kejadian yang berbau pornografi dan porno aksi, Anda bisa jamin dia tidak masukkan tangannya ke dalam celananya? Bisa jamin Anda? Bisa. Ini cuma ngomong bisa, gitu aja bisa. Karena ini kan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kan ada ceritanya. Contohnya kalau aku makan ini ada dampaknya begini, kan ada di dalam itu dibuat. Yang ketawa di 35 ada hukuman Tuhan kepada bangsa itu. Yang ketawa diblokir ya, yang ketawa di bawah diblokir ya. Sok tahu kali ini. Tahu kali kita berbahas, Alkitab mengatakan. Bang Hos, ya. Gitu, izin. Jadi kalian cuma kaum awam yang copot-copot aja kita tanpa mengerti ya. Iya. Si paling mengerti ya, Bang Kepo. Jadi sebenarnya kisah di Yehezkiel ini, kakak beradik Ohol dan Oholiba ini, apa sebenarnya hikmahnya? Apa larangan yang atau apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Satu perikop nih. Aku ada suara nggak sih? Ada. Bang Kepo, tentang ajaran bersundal kah atau gimana Bang ini di Bibelnya Bang? Begini ya Bang. Ya, silakan. Tadi ada 2 orang kan, Oliba sama Olia. Ya, jangan diulang lagi Bang. Maksud saya apa hikmahnya dari satu perikop ini, dari ayat 1 sampai ayat 31 sampai ayat berapa ini? 49. Apa hikmahnya disebutkan bersundal itu? Apa hikmahnya? Oke, ini menggambarkan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Oke. Makanya bersundal itu boleh. Berarti bersundal itu boleh. Apa? Berarti bersundal itu boleh. Dengar Bang, mereka kan begini. Jadi manusia dengan Tuhan itu ibarat digambarkan bagaikan suami istri. Istrinya adalah manusia dan suaminya adalah Tuhan. Makanya kitab Kidung Agung itu yang menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan begitu intim. Tuhan bersihnya sama perempuan sama manusia. Jadi bayangkan ya, manusia dengan Tuhan itu bagaikan suami istri, tapi manusia ini menyembah kepada berhala. Kan itu udah semua persundalan rohani. Itu menggambarkan itu. Mereka, sebentar, Abang bilang tadi bersundalnya mereka itu apa korelasinya disebutkan di ayat ini? Berarti bersundal itu ajaran ini dibolehkan? Itu persundalan yang menggambarkan bagaimana orang Israel yang menyembah berhala. Pertanyaan saya, bersundal itu dibolehkan nggak dalam ayat ini? Tidak dibolehkan. Oke, berarti saya mau konfirmasi. Berarti bersundal itu tidak dibolehkan, betul? Memang. Tidak, makanya itulah digambarkan hubungan manusia yang berontak dengan Tuhan. Kalau orang, berarti ini gambaran bersundal itu adalah gambaran perbuatan dosa yang dibenci Tuhan, betul? Betul. Betul ya Kak Salib? Iya betul. Oke. Berarti orang yang bersundal dan berbuat dosa dan membuat Tuhan itu marah atau murka, dia tidak layak untuk masuk ke dalam surga, betul? Betul. Oke, betul. Sekarang Abang jelaskan kepada saya, kenapa Yesus mengatakan pesundal-pesundal itu lebih dahulu masuk surga? Kalau mereka bertobat. Akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Surga kan? Betul? Oke. Tadi di Yehezkiel kau bilang bahwa orang yang berbuat sundal itu adalah perbuatan yang dimurkai, yang dilarang, dibenci oleh Tuhan, betul? Dan tidak bisa masuk surga. Kenapa sekarang Yesus mengatakan yang masuk surga lebih dahulu itu adalah perempuan sundal? Karena mereka udah beriman loh, udah berubah, bertobat, mengaku salah. Datanya mengaku tobat di situ. Datanya di mana? Mana kan mengaku tobat? Nggak ada mengaku tobat sih, ngaco kau. Coba baca ayat selanjutnya. Itu kan Matiusnya itu 21:31. 21:31.
Oke, bentar ya aku buka Alkitab. Ya. Jangan lama-lama bro, terungkap kita. Kagak ada di situ ngaku tobat, nggak ada. 32-nya apa dia bilang? Bacalah. Enggak, aku gara-gara pakai handphone nggak bisa buka Alkitab. Jadi kalau dibuka keluar jadi apanya? Ayat 32-nya apa? Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Apa? Tobatnya mana? Percaya. Ya itu karena dia percaya dia selamat. Dah kan terjawab kan? Dah. Nah, itulah jadinya. Dia percaya menerima Yesus sehingga bertobat. Nah, itu artinya Yohanes. Oke, 1. Dah, nggak usah pada diperdebatkan, udah dijawab ayat 32. Sebentar.